Ya, dan jangan lupa mereka punya yang namanya pengalaman ya. Ya. Dan pengalaman ini tidak akan bisa digantikan oleh apapun juga yang namanya jam terbang. Tapi ya, let's go, kita langsung masuk ke dalam fase pick and ban karena sudah dimulai sekarang. No glue tanpa Yves juga kali ini. First pick dipegang oleh Todak. Dan masih cukup standar untuk ban-nya. Ada One yang di-ban, Fanny juga bakal bisa di-ban kalau mau oleh Malvinas. Oke, ngebuang ke arah Eve, ngebuang ke arah One juga di sini. Dan Glue tentunya yang langsung di-respect. Yap. Melihat potensi yang begitu besar ya tadi ya. Ya, Berat di ya. match kedua ya. Berat banget ya. Malvinas sendiri kan yang menggunakan glue. Mereka tahu banget power dari glue itu seperti apa. Fanny ban, seperti biasa sudah mulai masuk ke dalam radar. Dari meta yang sekarang, Iya. ada cukup banyak yang terbuka seperti mungkin Hayabusa. Hayabusa. Apakah akan ada user-user assassin yang lepas? Karena Franco mungkin. Franco juga masih ada, benar. Baik, tapi kita akan melihat terlebih dahulu ya dari band ketiga yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Todak. Joy? Di sini Joy masih open. Mungkin bakal mengeprioritasin ke arah Parsha juga bisa sih. Parsha atau Valentina juga Valentina masih bisa di terbuka. first pick. benar. Iya, masih ada Beatrix juga sebenarnya yang masih sempat menjadi prioritas ya untuk di hari pertama kita kali ini. Tapi ternyata lebih ngebuang ke arah Paramis yang tidak akan dilepas. Terbuka lebar, banyak banget potensi hero yang bisa diamankan oleh Todak sebagai first picknya kali ini. Yap. Tapi sekarang karena second phase itu lebih, bisa dibilang second banning phase lebih apa ya, mungkin lebih, sekarang mungkin Banyak lebih keuntungan ya. banyak keuntungannya seperti yang Aul bilang. Jadi ini bukan suatu ketakutan untuk Malvinas sendiri. Aku juga setuju sih, second band itu mungkin ya bisa satu pertama bisa dapat dua hero pertama sekaligus dan akhirnya last pick yang dimana sinergi banget sama flexible pick yang sekarang di Mobile Legends gitu yang Benar. nantinya bisa menentukan. Betul. Oke, dan juga masuk ke dalam second pick ya. Kita tahu lah adanya band Digi, Big Atlas juga. Bisa kejadian di sana. Benar-benar. Ini biasanya kejadiannya di banning phase kedua biasanya ya. Di band ketiga dan keempat, tapi nggak akan ngelepas ke arah seorang Joy di sini. Yap. Valentina? Haya, Valentina, Beatrix, masih Hayabusa juga. Valen gak sih? Valen oke. Tapi Valentina ini yang bisa masuk jadi jungler juga. Sempat Valentina. dibawakan Blacklist tadi. Ya di match pertama ya. Betul, di match sama pertama. Wise ya. Hmm. Betul-betul. Tapi ini aku suka dari Todak. Mereka tuh fleksibel banget. Yap. Semuanya bisa bertukar role. Ciku pernah Kaja. Yes, Kaja di sini yang akan diamankan oleh Todak. Seperti yang aku udah bahas tadi, di mana Todak ini mereka cukup fleksibel dengan bahkan nggak dari hero picknya aja, tapi dari role-nya masing-masing. Ciku pernah berada di posisi gold lane, pernah juga berada di posisi jungler. Mid Sekarang lane. dia di mid lane. Yes, dan pemilihan Kaja juga menurut aku masih cukup fleksibel ya. Bisa ditaruh di roam, jungle, ataupun XP. Tapi kita akan melihat jawaban dari Malvinas Gaming. Dua pick pertama, ini masih ada Valentina. Parsha ternyata yang menjadi prioritas dan juga seorang carry. Wow. Pick yang cukup berani ya, menurut karena dengan adanya Kaja sendiri di sini adalah satu hero yang bisa langsung melakukan single target lock yang kita tahu memang skillnya dia Defend Judgment adalah suppress dikombinasikan bersama dengan flicker, ini jelas banget bakal bisa menangkap ke bagian belakang dari Malvinas sendiri. Belum lagi masih terbukanya Valentina yang dimana Valentina di sini akan bisa melakukan pengkopian dengan IMU dia terhadap Feather and Strike. Setuju sih. Dan apalagi ini hero-hero yang cukup tipis ya, squishy banget. Ini gampang banget kena combo. Tapi kita akan melihat adanya Valentina yang sekarang diambil beserta Hayabusa. 3 hero. Wow. Menurut aku yang lagi overpower untuk saat ini. Oh, oke lah. Kalau menurutku Kaja sekarang agak bisa di-press ya. Kecuali memang kita ada penggunaan dari hero-hero yang cukup licin dengan assassin-assassin. Tapi Hayabusa yang memang ini lagi masuk banget ke dalam meta yang sekarang. Apalagi quad shadow-nya yang ditambah 1 second. Damage dari shadow kill juga sudah mulai bertambah. Jadi untuk early game-nya di sini memang cukup kuat untuk Todak sekarang. Untuk dari early-nya ya. Belum lagi kan dia bisa ke belakang buat Hayabusa. Bener, bisa ngincer ke arah backline-nya, posisi dari seorang Parsha mungkin yang ketika ngebuka satu buah Feather Attack ini gak akan aman-aman aja gitu loh untuk seorang Parsha. Tapi 3 pick yang sangat kuat sih Fredrin. untuk Todak dan Fredrin tentunya. Yang menjadi prioritas untuk Malvinas untuk efek sisinya, stopper yang dimiliki oleh tim Peru. Ya, dan juga dengan pemilihan Fredrin menurutku ini adalah pemilihan yang cukup bagus juga ya. Karena dia bisa melakukan stopper atau stopping terhadap penggunaan Hayabusa sendiri. Adanya energy eruption yang dimiliki oleh Fredrin dengan efek full CCG yang dipakai oleh dia. Efek town-nya juga ya. Oke, tapi melihat dari teman-teman Todak belum memilih ke arah gold lane, langsung dipersempit aja opsinya. Sekarang Beatrix yang ditutup, tapi dari sisi Todak mungkin bakal nge-ban ke arah XP dan jungle-nya sih. XP dan juga jungle. Fredrin bisa jungle juga Atau ya. Fredrin bisa jungle juga Betul. ya.
persempit. Tapi roamnya adalah Grok yang langsung di. Oke, mereka buang ke arah Grok. Malvinas mereka bisa ban lagi sih. Kalau mereka memang mau memperkecil ya pemilihan untuk gold lane-nya, mereka bisa buang Brody atau Clean sih kalau menurut aku untuk saat ini. Brody sih lagi kuat ya Brody ya. Iya, Brody. Dan ya Clean juga bisa ya dengan penetration dia. Ini berhadapan dengan hero-hero tipe melee itu enak banget untuk Clean. Yap, apalagi burst ya kan dia. Dan kita langsung aja lihat band terakhir yang akan dilakukan oleh Malvinas Gaming. Harusnya sih gold lane yang bakal dikerucuti lagi. Iya. Ini masalahnya nggak ada yang belum ada yang bisa loncat langsung ke arah backline ya dari Malvinas. Brody. Mereka buang ke arah Brody. Benar-benar kayak nggak mau kasih kesempatan untuk Momo nih di sini nih. Untuk ngamanin mungkin salah satu hero gold lane yang kuat, tapi masih ada Irkitel, masih ada Clean sesuai yang Aul bilang. Tapi tidak akan ada Estes di sini, melimitkan, membatasi pemilihan dari roamernya. Roamer. Ruby Rom? Ya Ruby bisa untuk stopper juga ya. Iya. Buat Hayabusa. Tapi itu kalau memang ada user atau mau Franco juga masih oke sih kalau menurut aku. Tapi Chow. Ada Chow ya. Yeah. Ini stoppernya sebenarnya cukup banyak ya kok ya. Betul. Mereka udah punya 2 sisi loh di sini. Iya. Riot Dream, Chow yang berarti bahwa dari Hayabusa ini harus berhati-hati banget untuk bisa melakukan team fight. Yep. Apalagi untuk langsung dive in ke belakang asal ini bakal berbahaya juga. Mereka tinggal ngambil sisi XP-nya bisa lapu-lapu. Ya. Atau mungkin kalau misalnya mau ke arah backline betul. Ada Yuzong, ada Benedetta. Dan flex. Berkaca juga sebenarnya kalau untuk pemilihan Chow sendiri, ya Steph ini suka banget sih main hero pick off. Kayak Idit, Chow itu power juga untuk dia. Ya, dan jangan lupa kan dia suka untuk hero Rom yang inisiasi kan. Makanya dropnya memang di respect band. Oke, 2 pick terakhir bakal keluarkah Popol dan Lapu-Lapu. Lapu-Lapunya justru diamankan oleh tim Todak. Tapi sakit banget loh Lapu-Lapu. Sekarang sekali jump in, sekali combo. Dia Bravest Fighter, tebas-tebas hilang loh. Ya, tapi Uranus ada. Dan ini berarti bahwa akan ada hero yang cukup tebal dimainkan oleh Malvinas. Jadi akan sangat mengandalkan mungkin item penetration ya dari sisi Todak. Karena memang Dragon juga cukup nyaman dengan hero-hero yang punya ability sustain yang besar untuk bisa buying time. Jadi ini adalah draft yang menurut aku cukup siap diberikan oleh kedua tim untuk bisa menghadapi hari pertama kita di group stage M4. Iya, tentunya dari Malvinas mereka tahu seberapa kuatnya Todak dengan segudang pengalaman yang mereka punya, dengan segudang jam terbang. Tapi Malvinas tentunya dengan kemenangan 1 poin yang sudah didapatkan, mereka tinggal memenangkan lagi match-match terakhir. Tinggal 2 kali match lagi yang harus dilakukan oleh Malvinas. Kalau mereka bisa menang melawan Todak, berarti mereka sudah men-secure posisi di upper bracket nantinya. Betul banget. Dan yang pasti ini dia match kita yang keempat akan segera dimulai. Jadi buat para pendukung Todak ataupun Malvinas Gaming, boleh langsung diramaikan di kolom komentar pastinya. Atau yang pastinya kalau misalnya kalian mendukung tim Peru, langsung saja pakai hashtag Malvinas win kali ya. Iya. Dan kita akan melihatlah seperti apa untuk match keempat antara tim Todak melawan Malvinas Gaming. Ternyata di si Ciku tidak akan menempati posisi mid lane, tapi kembali ke role ini ya sebelumnya ya. Ya inilah se-fleksibel itu, jadi mungkin nggak bisa kepredik ini bakal di mid atau bakal di gold. Dan menurutku itu poin plus banget ya buat Todak sendiri karena mereka memang bisa memainkan ya fleksibel, balik lagi. Sesuatu yang fleksibel yang bakal sulit untuk bisa dicegah oleh tim lawan sendiri. Dan wow, ini di XP ternyata ya buat Cikunya. Oke. Oh wow. Ciku di XP? Ciku di XP, di goldnya diisi sama Lapu-Lapu. Oke. Karena mungkin emang mau nahan Dragonnya biar nggak terlalu bisa menangin lane nggak sih? Tapi menurutku sendiri ya di sini kalau ada pertukaran seperti ini seharusnya mereka bisa menang kan. Tapi di sini XP-nya belum tentu menang. Terus yang kedua kalau dari goldnya kita sudah tahu bagaimana potensi dari Kari sendiri. Selama belum level 4 dari Lapu-Lapunya, belum punya Bravest Fighter, Kari akan bisa memberikan pressure yang lebih ke arah Lapu-Lapu. Itu cukup menarik sih dengan pertukaran lane yang dilakukan oleh Ciku ya. Menuju ke arah XP atau mungkin dia pengen manfaatin ya udah kita ambil gold lane di area bawah. Mungkin masih bisa untuk lebih memenangkan dari segi minion laning ya. Jadi lebih clear, lebih cepat dibandingkan seorang Dragon. Dan dia bisa dapetin turret gold di bawah menit ke-5. Iya, karena Dragon juga tipikal dengan adanya hero yang bisa
melakukan cutting minion. Jadi benar-benar ditahan banget, apalagi Popol Kupa ya, dia summoner, dia punya kupanya. At least clearing bisa lebih cepat sih. Mungkin akan lakukan pertukaran lane nanti setelah gold lane gold di bawah ini bisa dirontokin sama Chico. Tapi dengan pergerakan di mana Yamski sudah mulai mengarah ke area bawah, Stepi juga udah mulai join. Rival kali ini bakal coba untuk mendapatkan satu gold turret, tapi dan first blood jatuh ke tangan seorang Rival dengan satu buat quad shadow yang sangat amat baik dari seorang Rival. Karena tadi shadow kill udah dipakai di area mid. Jadi dia tinggal quad shadow aja untuk langsung nge-cut ke arah seorang Dragon. Dan first blood didapatkan by Infinix oleh seorang Rival. Yap, ini menjadi keuntungan besar juga. Dan sekarang hilangnya satu player tersebut menjadi kesempatan untuk teman-teman Todak bisa mengeksekusi objektif Turtle yang pertama dengan cukup mudah tanpa ada kontes, dan Turtle berhasil diamankan by UBS Gold. Wow, sementara dengan pressure yang terus diberikan oleh Todak ke area bawah ya. Ini tinggal sedikit lagi sebenarnya dari turretnya. Tinggal gimana permainan dari Todak ini jangan sampai di-cutting balik sama Malphinus. Karena Dragon terpaksa dia harus lagi-lagi mundur. 3 pemain di area bawah. Dan langsung recall dari seorang Chico-nya. Dan bakal ada soft lane pastinya ya, karena dari Chico sendiri karena dia stay di gold, di XP lane, berarti bahwa dari level dia udah besar, dia sudah cukup unggul dan akan melakukan swap terhadap lapu-lapu. Di mana lapu-lapunya dari Momo langsung crossing juga bakal ke XP lane. Uranus level bertahan di angka 4 dan bakal dari Torrent juga sudah hilang. Tapi kali ini ditarik dengan Ivan Judgment dan langsung di-follow dengan cukup cepat kali ini. Shadow dengan Shadow Kill connect langsung, tapi Dragon yang akan tumbang di area midnya. Harley masih bisa mundur dengan Wings by Wings. Yes, itu dia satu buah flicker Divine Judgment. Meanwhile the top lane ada sebuah inisiasi lagi. Jokro berhasil untuk mundur, tapi Wave Dragon Chico yang berhasil dipunish. Berhasil untuk mempanis, dan kali ini Joel yang berhasil untuk menahan tadi di area atasnya. Dengan sebenarnya kita udah bisa ngelihat ya strategi dari Todak di 3 menit awalnya. Ini bisa kelihatan mereka numbangin turret di area bawah dulu, habis itu mereka pindah ke area atas. Tapi seperti yang kau udah bahas dari awal, kalau misalnya Popol Kupa ketemu sama Kari mungkin akan sedikit, mungkin bisa dibilang kayak kerat lah, sama-sama kerat. Apalagi di sini dari Karinya ya, kalau kita tahu memang dia cukup unggul di early karena tadi berhadapan dengan lapu-lapu, jadi masih bisa dapetin gold extra. Tapi masih mau lebih, dan bahkan lihat Shadow Kill-nya kasih connect ke arah seorang Harley. Harus mundur langsung, Harley-nya tumbang satu korban, yaitu Stepi. Ini yang membuat Hayabusa memang harus benar-benar di-respect Ben sih kayaknya. Oke, Jokro di arah top lane terkena Divine Judgment lagi, dan Wave Dragon langsung all in. Jokro berhasil dihilangkan dengan ada 3 player dari Todak. Dan ini dia kesempatan lagi plating full untuk Chico guys di 2 lane yang berbeda. Iya, terlihat dari Todak mereka mau main objektif banget sih. Chico nggak peduli dengan teamfight yang bahkan mungkin bisa dibilang bisa diamankan sama Chico tadi. Dengan adanya Bite Them Kupa, dengan adanya We Are Angry. Tapi dia lebih memprioritaskan gimana dapetin turret objektif secepat mungkin. Ya, dan ini berarti bahwa dari Turtle-nya sendiri yang baru saja terslain by Infinix, by UBS Gold. Yang dimana memang penggunaan dari Hayabusa sendiri ya, dia cepat banget untuk bisa masuk all in juga. Sehingga memudahkan mungkin split push yang dilakukan oleh Todak. Iya, tapi kali ini split pushnya sepertinya memang tinggal tugasnya dari Momo aja untuk nahan ya. Nahan dan kasih informasi kalau bisa ngasih space ke arah Cikunya biar dia dapetin farmingan yang lebih banyak. Dan kali ini dengan 2 turret diamankan sama Todak. Perbandingan gold yang cukup besar sih kali ini. Di menit ke-5 sudah berbanding 4.000. Dan aku yakin banget ini kayak Chico menjadi salah satu pemain yang cukup, ya bisa dibilang cukup kaya lah. Dia harusnya udah dapetin beberapa item yang bisa dipakai untuk teamfight. Dan kali ini ditarik dengan Divine Judgment ke arah seorang Stepi, tapi bukan target yang inginkan. Ternyata rival maju ke area belakang. Shadow dan juga Shadow Kill yang baik dari seorang rival kali ini menumbangkan 2 pemain. Sementara masih mau lebih dari Todak. Konsul mulai dibuka, Stepi akan menjadi korban yang ketiga, Aul. Wow, ini menjadi sebuah keuntungan besar lagi di mana Todak bakal langsung saja mengambil satu inner turret dari bottom lane. Wave Dragon connect menuju ke arah seorang Prince Fran dan berhasil untuk dihilangkan. Dan objektif selanjutnya bukan cuma dari sekedar turret dan turtle, sekarang invasi ke arah jungle pun sudah dilakukan oleh teman-teman dari Todak. Wow, lihat ya, ini dari Moon-nya aja cuma perlu nge-copy cowoknya. Ya kan? Iya, dan ini berarti benar-benar totalitas untuk Todak sendiri ya, di mana mereka bisa untuk mendapatkan jungle demi jungle. Secara atribut juga karena pressure yang diberikan, kita bisa melihat bagaimana gap level yang terjadi antara kedua jungler ini. Wow.
1.700 loh ya, berarti ini semenit ada gap 1.000 lah ya. Tadi baru berbeda hampir 5.000 ya, sekarang udah mau menyentuh angka 7.000. Dan bahkan dengan ngelihat dari Malphite yang sebenarnya bisa ngebuka dengan satu buah Wave Dragon, ini jadi kunci penting. Apakah Stevie bisa dapetin target yang diinginkan sama Malphite? Yap. Kalau dia sampai nendang ke arah Momo, wah itu kayaknya agak sedikit Jadi- sia-sia ya Jadi kalau ya. asis ya jatuhnya. Nah, ini juga ada metode double pick off ya, ada Wave Dragon juga yang bisa di copy oleh IMU-nya Moon dari Betul. tadi di top lane yang kita lihat juga. Dan lagi-lagi ini perfect turtle untuk Todak, objektif selalu dapat. Dan lah itu Wah. dia Divine Jasmine yang connect dan bahkan kali ini Stevie-nya tumbang, masih mau lebih yang meskipun hilang menjadi pertukaran 1 untuk 1. Namun dengan turtle yang berhasil didapatkan oleh Todak, tentunya ini bukan kerugian yang terlalu besar untuk Todak. Mereka cuma kehilangan satu member yaitu Yamski, tapi sebelum dia tumbang dia udah dapetin satu Divine Judgment ke arah seorang Stevie yang dimana mereka tahu ini eksekusinya cuma bisa dibuka sama seorang Stevie. Atau mungkin kalau kita mau ngomongin masalah dari Frederinnya juga masih bisa buka sih. Yes, dari itemnya sendiri juga tough boots ya. Ada cukup banyak diambil atau dipakai oleh tim Todak. DOD adalah next item setelah Hunter Strike ternyata. Hayabusa akan memiliki damage yang sangat-sangat besar sekali. Popol kupanya yang menarik adalah BOD juga untuk item dia yang disusul akan mengarah ke Demon Hunter Sword sebentar lagi. Jadi secara burst damage ini sudah sangat-sangat cukup sekali. Dragon meskipun tebal sebagai Uranus, ini bakal cukup keteteran untuk berhadapan dengan damage burst yang dimiliki oleh tim Todak. Iya, ke meltdown juga ya. Dan mungkin sekarang di arah top lane, Malvinas yang bakal coba untuk mengambil objektif. Karena kita bisa bilang dari turret milik Todak belum tersentuh sama sekali. Walaupun kali ini ada turret pertama yang berhasil dikantongin. Dan ini menjadi keuntungan di mana Dominance Eye berhasil untuk diamankan. Oh iya, sementara masih mau lebih kali ini dari Yamski. Ngebuka satu buah. Divine Judgment yang sangat memeng, namun ternyata Prince Fan bukanlah target yang dituju. Moon berhasil untuk melakukan satu buah eksekusi dan tumbang kali ini. Pemain-pemain dari Malvinas dan bahkan 3 pemain hilang begitu saja. Ketika rival langsung memberikan backup yang sangat amat cepat. Dengan Consider dan juga Shadow Kill-nya. Menyisakan Dragon sendirian yang lagi sibuk banget nih. Untuk nge-clear di area mid-nya. Waduh, ini benar-benar udah menjadi keuntungan besar banget ya untuk Todak dan Malvinas yang ternyata tidak bisa bermain secara leluasa. Objektif lagi-lagi bisa didapatkan walaupun mencoba untuk diusir dari Curse of Crow Energy Impact. Tapi base turret di arah top lane tidak bisa lagi untuk dipertahankan di tangan Malvinas Gaming. Benar, meskipun memang mereka harus bisa menjaga carry ya, dan carry-nya pasti bakal ada punya cukup banyak pengawalan. Namun kita tahu bagaimana pick off yang bisa dicuri juga tadi. Adanya Valentina, belum lagi dari Hayabusa yang memang bisa langsung melompat ke belakang, ini dia. Iya. PR utama dari Malvinas adalah bagaimana mereka bisa menghentikan rival yang rivalnya selalu masuk sebagai orang yang terakhir juga. Iya, dia sebagai finisher aja sih dari rival sendiri. Dia tinggal nunggu inisiasi yang dibuka sama Todak, entah itu dari Yamski, entah itu dari Moon yang tadi udah nge-copy The Wave Dragon-nya seorang Stevie. Dan meskipun tadi sempat narik ke arah Prince Franz masih bisa survive. Tapi team fight dari Malvinas ini kepisah tadi. Iya, Moon juga bisa copy ini ya, ada link grb.to/m4 nih biar bisa nobar sambil dapetin diskon sampai dengan 90%. Bener banget, dapetin diskon ya kan, ngemil gitu kan, isi Asik. perut sambil Tahun nobar. baru. Tahun baru, resolusi baru. Iya benar. Oke, tapi kali ini dengan ada split push yang hanya bisa dilakukan sama Malvinas, tentunya mereka nggak punya cara gimana cara mereka nangkep rival. Meskipun mereka udah punya Fredrin, tapi Fredrin lagi ketangkap dengan satu buah Divine Judgment dari seorang Yamski. Namun Prince Franz di sini masih terlalu tebal. Wow, tapi Dragon itu dia damage dari Chiku guys. Begitu sakit, mega kill pula dikantongin. Ini membuat pergerakan Stevie maupun Dragon ini juga udah ke meltdown banget dengan perbedaan atribut yang cukup jauh. Sekarang 11.200, perbedaan net worth di menit ke-10. Ya, apalagi rival dengan level 14 sebentar lagi akan masuk dalam level yang maksimal ya, level 15. Perbedaan jungler yang sudah mulai terlihat sekarang. Iya, dan yang pastinya jangan lupa untuk dapetin official inform merchandise kita by Gang. Dan kali ini dengan satu buah The Wave Dragon lagi dan lagi Stevie akan terpick off. Kali ini udah nggak bisa sih. Oh my God, Dia bisa Joel. ngebuka. Tapi kali ini Joel bakal coba dikejar di area bawah. Bakal lari kemana? Wah. Ternyata di flicker dan bahkan Momo mencoba untuk ngebuka dengan Braveheart Fighter. Kali ini Joel bakal Mau coba kemana? untuk berpasrah sepertinya. Gak punya waktu yang baik, tapi tertarik Divine Judgment yang connect dan langsung di follow dengan cukup cepat oleh seorang Chiku guys. Gak Wow. diberikan kesempatan untuk hidup Aul. Gak sama sekali ya, gak dikasih nafas juga ya untuk rekan-rekan dari Malvinas Gaming setidaknya mendapatkan angin seger dulu nih untuk melakukan comeback. Dan sekarang dominasi yang diperlihatkan oleh teman-teman dari Todak menginvasi pula ke arah purple buff yang dimiliki
Ada Magic Sentry yang sudah diaktifkan, tapi nampaknya itu nggak menjadi inisiasi berlebih lagi untuk Todak juga. Dan meanwhile di top lane, 1v1 situation antara kedua XP laner. Dan sekarang bahkan Harley-nya yang terinisiasi. Dia hanya shadow kill dan untungnya masih ada Wings by Wings, tapi ternyata Chico tiba-tiba datang keluar dari base dari Marvelous. Masih mau lebih step kali ini langsung coba untuk dapetin satu inisiasi, tapi nanti Chico tidak tumbang, dibalikin keadaannya dan bahkan triple kill. Diamankan oleh seorang Chico dengan ini Dragon. Bakal coba untuk menahan sendirian, namun ternyata damage dari tim Todak tidak bisa tertahan karena Maniac didapatkan oleh seorang Chico dan diamankan poin kemenangannya oleh tim Malaysia. Solid ya. Luar biasa bahkan Luar dari perform biasa. tadi mereka lewat mid ke base-nya. Tiba-tiba dia Muncul keluar dari belakang. Dia keluar dari base di atas loh. Ini teman atau musuh gitu.